Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Masfifa dengan NIM 20017057. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah, Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik salah satu novel angkatan Balai Pustaka. Novel yang saya angkat yaitu novel karya Marah Rusli dengan judul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Sinopsis novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Novel ini menceritakan kisah sepasang remaja, yaitu Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Mereka hendak menjalin kisah cinta tetapi terpisah ketika Samsul Bahri terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi sebagai cara agar ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Datuk Maringgi. Pada akhir cerita, Samsul Bahri menjadi anggota tentara kolonial Belanda, membunuh Datuk Maringgi dalam suatu revolusi, kemudian meninggal akibat lukanya. Definisi unsur intrinsik dan ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik merupakan inti-inti yang membangun suatu karya sastra dari dalam. 2. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembantu yang membangun karya sastra dari luar. Unsur intrinsik. Tema. Tema adalah persoalan pokok suatu cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika kita membaca sebuah cerita tersebut secara keseluruhan. Tema yang diangkat dalam novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ini adalah kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan karakter yang memainkan atau menjalankan suatu cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh di dalam suatu cerita. Dalam novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ini, terdapat beberapa pemain atau tokoh. Yang pertama yaitu Siti Nurbaya, memiliki sifat yang baik, rela berkorban demi ayahnya. 2. Samsul Bahri, baik, bijak, rela berkorban demi Siti Nurbaya. 3. Baginda Sulaiman, pasrah pada nasib, kurang bijak, rela mengorbankan anaknya demi membayar hutang. 4. Sultan Mahmud, kurang berpikir panjang, tidak bijak, dan terlanjur terburu-buru dalam membuat keputusan. 5. Datuk Maringgi, culas, moralnya bobrok, serakah, jahat, biang masalah. Bakhtiar, sopan santun, lemah lembut dan penyayang. 5. Setia kawan, santun dan bijaksana. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa. Unsur tempat yang dipergunakan berupa tempat-tempat dengan nama tertentu. Latar tempat yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai yaitu Kota Padang dan Stovia, Jakarta. 2. Latar waktu. Latar waktu berhubungan erat dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar waktu dalam novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ini yaitu pada zaman dahulu saat Kota Padang masih banyak kerusuhan dan moral masih sangat anjlok dan bobrok. 3. Latar sosial. Latar sosial merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kesosialan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta hal-hal lainnya. Latar sosial dalam novel Siti Nurbaya yaitu banyaknya mengandung adat Melayu. 4. Latar suasana. Latar suasana merupakan suasana atau keadaan yang digambarkan di dalam cerita. Latar suasana yang digunakan pada novel Siti Nurbaya yaitu penuh tekanan, menegangkan, menyedihkan, sakit hati, dan kecewa. Alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang terjadi di dalam suatu cerita. Alur dalam novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ini adalah alur maju, karena runtutan peristiwanya sangat teratur dari mulai orientasi, klimaks atau permasalahan, dan reorientasi penyelesaian.
digambarkan di dalam cerita ini pada awalnya menceritakan tentang kesuksesan ayah Siti Nurbaya dalam berdagang yang meminjam modal kepada Datuk Maringgi. Pada permasalahan mulai terjadi keculasan oleh Datuk Maringgi yang ingin menikahi Siti Nurbaya. Dan pada akhirnya pada penyelesaian diakhiri dengan tewasnya Samsul Bahri setelah membunuh Datuk Maringgi. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Gaya bahasa yang digunakan di dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah gaya bahasa atau logat bahasa Melayu. Amanat. Amanat yang terkandung di dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita yaitu Siti Nurbaya bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalan cinta. Demikianlah cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Bagaimanapun juga praktek lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Menjadi orang tua hendaklah lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka, sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Dan kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Akhir dari segala kehidupan adalah mati. Tetap mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Unsur ekstrinsik. 1. Keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. Keadaan subjektivitas. Pengarang berusaha melakukan inovasi baru dengan mengebrak sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan gaya bahasa sendiri. Pandangan hidup penulis adalah pandangan hidup ke depan yang penuh inovasi baru dan juga tak terpaut juga terkekang dalam adat istiadat lama. 2. Psikologi pengarang yang mencakup proses kreativitasnya. Psikologi pengarang merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan dengan mengarang buku Siti Nurbaya. 3. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Keadaan yang terjadi adalah masih terkekang dalam kehidupan adat istiadat yang masih kuno, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Lalu pengarang berusaha membuat terobosan baru dengan karyanya. 4. Pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lainnya. Pandangan yang terjadi di dalam novel ini adalah pada saat itu pandangan karya seni cenderung monoton dan gaya bahasanya hanya itu saja. Jadi, Marah Rusli membuat gebrakan dengan memunculkan gaya bahasa yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik suatu karya sastra novel angkatan Balai Pustaka. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, supaya ilmu ini tidak hanya sampai di Anda saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.